Semua dalam keadaan sehat ya. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sonya Fulikta, NPM 2054057, Prodi PGSD kelas 02, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai komponen kurikulum. Sebelum kita membahas mengenai komponen yang terdapat dalam kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisikan rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta dalam satu periode jenjang pendidikan. Sedangkan komponen merupakan satu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau satu komponen saja tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berikut ada struktur komponen. Yang pertama ada komponen tujuan, yang kedua komponen isi, yang ketiga ada komponen metode, yang keempat ada komponen organisasi kurikulum, yang kelima ada komponen evaluasi. Mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama ada komponen tujuan. Telah dikemukakan bahwa dalam kurikulum atau pengajaran, tujuan memegang peranan penting, akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen kurikulum lainnya. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan falsafah atau sistem nilai yang dianut di masyarakat. Komponen tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu A. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal maupun informal. Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. B. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. C. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Oleh sebab itu, tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler juga dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. D. Tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi dalam satu kali pertemuan, karena hanya guru yang memahami kondisi lapangan, termasuk memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran di suatu sekolah. Maka penjabaran tujuan pembelajaran adalah tugas guru. Sebelum guru melakukan proses mengajar, guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh anak didik setelah mereka selesai mengikuti pembelajaran. Yang kedua ada komponen isi atau materi pelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang lebih banyak menitik beratkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki
bagi peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum hendaknya memuat segala aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dengan kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan dari semua aspek tersebut. Isi kurikulum berkenaan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada siswa untuk dapat mencapai tujuan pendidikan. Dalam menentukan isi kurikulum, baik yang berkenaan dengan pengetahuan ilmiah maupun pengalaman belajar, disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan. Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat menyangkut tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan isi kurikulum tersebut, antara lain: yang pertama, isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Yang kedua, isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial, artinya sesuai dengan tuntutan hidup nyata dalam masyarakat. Yang ketiga, isi kurikulum dapat mencapai tujuan yang komprehensif, artinya mengandung aspek-aspek intelektual, moral, dan sosial secara seimbang. Yang keempat, isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji, artinya tidak cepat lapuk, hanya karena perubahan tuntutan hidup sehari-hari. Ketiga, ada komponen metode atau strategi. Komponen metode ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal, dinamakan metode. Ini berarti metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Bagaimanapun bagus dan idealnya, tujuan yang harus dicapai tanpa strategi yang tepat untuk mencapainya, maka tujuan itu tidak mungkin dapat dicapai. Strategi meliputi metode, rencana, atau perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses pelaksanaan kurikulum harus menunjukkan adanya kegiatan pembelajaran, yaitu upaya guru untuk membelajarkan peserta didik baik di sekolah maupun kegiatan tatap muka, maupun di luar sekolah melalui kegiatan terstruktur dan mandiri. Dalam konteks inilah guru dituntut untuk menggunakan berbagai strategi pembelajaran, metode mengajar, media pembelajaran, dan sumber-sumber belajar lainnya. Yang keempat, komponen organisasi kurikulum. Perbedaan antara belajar di sekolah dan belajar dalam kehidupan adalah dalam hal pengorganisasian. Secara formal di sekolah, jika kurikulum merupakan suatu rencana pengembangan kurikulum untuk belajar, maka isi dan pengalaman belajar membutuhkan pengorganisasian sedemikian rupa sehingga berguna bagi tujuan-tujuan pendidikan. Organisasi kurikulum yang dimaksud ialah tataran materi, baik yang berkenaan dengan bentuk bahan dan pelaksanaannya. Tatanan materi yang berkenaan dengan bentuk bahan struktur horizontal diatur dengan cara: yang pertama, pemisahan mata pelajaran yang berdiri sendiri atau separate subject matter kurikulum atau subject center matter kurikulum. Yang kedua, ada penyinggungan atau penghubungan antar bahan kurikulum dalam berbagai mata pelajaran atau correlated kurikulum. Kelima, komponen evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Melalui evaluasi dapat ditentukan arti dan nilai kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum dapat dipertahankan atau tidak. Bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks
kurikulum evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Evaluasi kurikulum merupakan suatu usaha yang sulit dan kompleks karena banyak aspek yang harus dievaluasi, banyak orang yang terlibat, dan luasnya kurikulum yang harus diperhatikan. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapai tujuan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama, tes. Biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Hasil tes biasanya diolah secara kuantitatif. Dilihat dari fungsinya, tes dilaksanakan secara caturwulan atau semester, dinamakan tes sumatif. Sedangkan tes yang dilaksanakan setelah proses belajar mengajar atau mungkin setelah satu pokok bahasan dinamakan tes formatif. Dilihat dari pelaksanaannya, tes dibedakan menjadi tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Kedua, non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa jenis non-tes sebagai alat evaluasi, diantaranya wawancara, observasi, studi kasus, dan skala penilaian.